ジライアちゃんが戦死した。は？仙人が話題にほがきになってた。つまねのばあちゃんにこんな無茶はさせなかった。Dalam hidup Naruto, ada banyak orang yang berpengaruh. Ada Iruka Umino yang pertama kali mengakuinya. Ada Kakashi Hatake yang melatih dan membimbingnya. Ada Minato Namikaze, ayahnya sendiri, seorang Hokage. Namun, jika kita bertanya lebih dalam, mengapa justru Jiraiya yang terasa paling membekas dalam hidup Naruto? Mengapa kepergian Jiraiya meninggalkan luka yang berbeda? Bukan sekedar kehilangan guru, tetapi seperti kehilangan arah hidup itu sendiri. Apa sebenarnya yang diberikan Jiraiya, yang bahkan tidak bisa diberikan oleh ayahnya sendiri? Banyak orang mengira hubungan antara Naruto dan Jiraiya hanyalah hubungan murid dan guru. Namun jika kita melihat lebih dalam, itu adalah penyederhanaan yang terlalu dangkal, bahkan menyesatkan. Karena Jiraiya tidak datang dalam hidup Naruto hanya untuk mengajarkan teknik. Ia tidak hadir sekedar untuk membuat Naruto lebih kuat. Ia datang untuk mengisi kekosongan yang tidak pernah bisa dijelaskan Naruto sejak kecil. Jika Iruka adalah orang pertama yang mengakui keberadaan Naruto dan Kakashi adalah sosok yang membimbingnya dalam sistem, maka Jiraiya adalah satu-satunya yang mengajarkan Naruto bagaimana bertahan di luar semua itu. Jiraiya tidak mendidik Naruto dalam ruang kelas. Ia tidak membatasi Naruto dengan aturan atau ekspektasi. Ia justru membawa Naruto pergi, menjauh dari desa, keluar dari zona yang selama ini membentuk identitasnya. Dan di sanalah pelajaran sesungguhnya dimulai. Naruto tidak hanya belajar jurus seperti Rasengan. Ia belajar melihat dunia yang lebih luas. Dunia yang tidak peduli dengan siapa dirinya. Dunia yang tidak akan memberinya pengakuan begitu saja. Dunia yang keras dan seringkali tidak adil. Namun yang menarik, Jiraiya tidak pernah berkata, dunia ini kejam, jadi kamu harus jadi lebih kuat dari semuanya. Ia membiarkan Naruto mengalami sendiri realitas itu. Membiarkannya bertanya, marah, bingung, bahkan kecewa. Karena Jiraiya memahami satu hal penting. Kekuatan sejati tidak lahir dari latihan, tapi dari pemahaman. Berbeda dengan guru pada umumnya yang memberikan jawaban, Jiraiya justru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Mengapa orang saling membenci? Mengapa kekuatan sering disalahgunakan? Dan yang paling penting, apakah mungkin hidup tanpa menjadi bagian dari kebencian itu? Dalam diam, Jiraiya sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar ninja kuat. Ia sedang membentuk cara berpikir Naruto tentang dunia. Dan mungkin disitulah letak perbedaan terbesar antara Jiraiya dan yang lain. Yang lain mengajarkan Naruto bagaimana bertarung. Jiraiya mengajarkan Naruto untuk apa ia harus bertarung. Dan ketika seseorang mulai memahami alasan di balik perjuangannya, disitulah ia tidak lagi hanya menjadi kuat, tetapi menjadi bermakna. Naruto lahir tanpa kehadiran orang tua. Ia tumbuh di tengah tatapan dingin, bisikan kebencian, dan kesunyian yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan meskipun Minato adalah ayahnya, seorang pahlawan, seorang legenda, Naruto tidak pernah benar-benar merasakan arti memiliki ayah. Ia tidak pernah diajarkan bagaimana menghadapi ketakutan, tidak pernah dipeluk saat merasa sendiri, tidak pernah didengar saat ia ingin dimengerti. Disinilah peran Jiraiya, bukan sebagai pengganti yang penuh, tetapi sebagai sesuatu yang justru lebih nyata. Jiraiya tidak datang bawa citra kepahlawanan. Ia tidak mencoba menjadi sosok ideal. Ia ceroboh, keras kepala, sering terlihat tidak serius, bahkan terkadang memalukan. Namun justru karena itu, ia menjadi manusia yang bisa didekati. Naruto tidak melihat Jiraiya sebagai sosok yang harus dikagumi dari jauh. Ia melihatnya sebagai seseorang yang bisa diajak tertawa, bisa dimarahi, bahkan bisa disalahkan. Dan dalam hubungan seperti itulah, kedekatan yang sebenarnya mulai terbentuk. Karena seorang anak yang tumbuh tanpa kasih sayang tidak membutuhkan kesempurnaan. Ia membutuhkan kehadiran yang konsisten. Jiraiya mungkin tidak selalu benar. Ia mungkin tidak selalu ada di setiap momen. Namun ketika ia hadir dengan sesuatu yang jauh lebih penting. Penerimaan tanpa syarat. Ia tidak melihat Naruto sebagai wadah Kyuubi. Ia tidak melihat Naruto sebagai beban desa. Ia melihat Naruto sebagai seseorang yang punya potensi untuk menjadi lebih dari apapun yang orang lain katakan.
Dan yang lebih penting lagi, Jiraiya percaya Naruto bahkan sebelum Naruto percaya pada dirinya sendiri. Dan keyakinan itu seringkali tidak muncul dari dalam. Ia ditanamkan oleh seseorang yang lebih dulu percaya. Jiraiya melakukan itu. Tanpa banyak kata, tanpa pidato panjang, ia menunjukkan bahwa Naruto layak untuk dipercaya, layak untuk dicintai, dan layak untuk memiliki masa depan. Dan bagi Naruto, yang sepanjang hidupnya hanya mengenal penolakan, itu bukan sekedar dukungan, itu adalah fondasi identitas dirinya. Karena pada akhirnya, Jiraiya tidak hanya menjadi figur ayah bagi Naruto, ia menjadi cermin yang untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa Naruto bukan monster, melainkan manusia yang berharga. Yang membuat Jiraiya begitu penting dalam hidup Naruto, bukanlah apa yang ia ajarkan, melainkan apa yang ia tinggalkan. Karena teknik bisa dipelajari, kekuatan bisa dilatih. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih sulit diwariskan, keyakinan untuk tetap percaya, bahkan ketika dunia memberi alasan untuk berhenti. Jiraiya percaya pada sesuatu yang bagi banyak orang terdengar naif, bahwa dunia bisa berubah, bahwa kebencian tidak harus diwariskan, dan bahwa seseorang seperti Naruto bisa menjadi jawaban dari semua itu. Namun keyakinan itu tidak lahir dari harapan kosong. Ia lahir dari luka, dari kegagalan, dari penyesalan yang tidak pernah benar-benar hilang. Terutama dari hubungannya dengan Nagato. Nagato dulunya adalah murid yang sama seperti Naruto, penuh potensi, penuh harapan. Namun dunia merenggut semuanya, mengubah harapan menjadi kemarahan, dan mimpi menjadi kehancuran. Di titik itu, Jiraiya menyadari satu hal yang menyakitkan, bahwa niat baik saja tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang. Ia pernah gagal, ia pernah percaya, dan kepercayaannya runtuh. Dan sebagian besar orang, ketika mengalami kegagalan seperti itu akan berhenti berharap. Mereka akan menjadi sinis. Mereka akan memilih untuk tidak lagi peduli. Namun Jiraiya memilih jalan yang jauh lebih sulit. Ia tetap percaya. Bukan karena ia yakin dunia itu baik, tetapi karena ia tahu, jika tidak ada yang percaya, maka dunia benar-benar tidak punya harapan. Disinilah Naruto menjadi penting. Jiraiya tidak melihat Naruto hanya sebagai murid berikutnya. Ia melihat Naruto sebagai kesempatan kedua, bukan untuk memperbaiki masa lalu, tetapi untuk membuktikan bahwa masa depan masih bisa berbeda. Dan itulah yang membuat warisan Jiraiya begitu berat. Ia tidak mewariskan kekuatan, ia tidak mewariskan kekuasaan, ia mewariskan sebuah beban keyakinan, bahwa Naruto harus tetap percaya, meskipun dunia akan terus mengujinya, bahwa Naruto harus tetap memilih harapan, bahkan ketika kebencian terasa lebih masuk akal. Bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, ketika ia tahu bahwa ia tidak akan kembali, Jiraiya tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia tidak takut mati, ia tidak menyesali nasibnya. Ia hanya memikirkan satu hal, apakah Naruto akan mampu memikul keyakinan ini? Apakah Naruto akan menyerah? Atau justru menjadi orang yang mampu memutus siklus kebencian itu? Dan ketika akhirnya Naruto berdiri di hadapan Pain, disitulah kita melihat jawaban dari semua itu. Naruto tidak hanya bertarung, ia tidak hanya membalas, ia memahami. Ia memilih untuk tetap percaya pada sesuatu yang bahkan gurunya sendiri hampir kehilangan. Dan disitulah, tanpa disadari, warisan Jiraiya benar-benar hidup, bukan sebagai kenangan, bukan sebagai masa lalu, tetapi sebagai keyakinan yang terus berjalan melalui Naruto. Kematian Jiraiya bukan hanya kehilangan. Ia bukan sekedar momen sedih dalam cerita. Ia adalah titik patah yang memaksa Naruto untuk memilih, tetap menjadi dirinya atau berubah menjadi sesuatu yang lain. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naruto menghadapi kenyataan yang tidak bisa ia ubah dengan kekuatan. Tidak ada jurus, tidak ada latihan, tidak ada usaha yang bisa mengembalikan Jiraiya. Dan disitulah rasa sakit itu menjadi berbeda. Jika sebelumnya Naruto kehilangan karena ditolak, kali ini ia kehilangan karena dirampas oleh dunia yang kejam. Ia marah, ia hancur, ia kehilangan arah. Dan untuk sesaat, Naruto hampir menjadi seperti orang-orang yang selama ini ia lawan. Orang-orang yang hidup dalam kebencian. Di titik ini, pertanyaannya menjadi sangat sederhana. Apakah Naruto akan membalas atau memahami? Karena balas dendam adalah jalan yang paling mudah. Ia memberi ilusi keadilan. Ia memberi kepuasan sesaat. Namun, seperti yang telah dilihat oleh Jiraiya sepanjang hidupnya, balas dendam tidak pernah benar-benar menyelesaikan apapun.
ia hanya melahirkan kebencian baru dalam bentuk yang berbeda. Ketika akhirnya Naruto berdiri di hadapan Pain, disitulah kita melihat jawaban dari semua itu. Naruto tidak hanya bertarung, ia tidak hanya membalas, ia memahami, ia memilih untuk tetap percaya pada sesuatu yang bahkan gurunya sendiri hampir kehilangan. Dan disitulah, tanpa disadari, warisan Jiraiya benar-benar hidup. Bukan sebagai kenangan, bukan sebagai masa lalu, tetapi sebagai keyakinan yang terus berjalan melalui Naruto.